Guys, balik lagi bersama saya Emil Muhammad Balhoir. Seperti biasa tugas ini dibuat ya, paham lah. Pokoknya gak bakal pernah absen di setiap malam Selasa. Pokoknya tetap stay tune aja ya. Oke, kita bahas kali ini tentang sejarah film dan perkembangannya. Nah, film dalam kamus bahasa besar Indonesia, film berarti selaput tipis yang terbuat dari seluloid yang berfungsi sebagai tempat baik gambar positif yang akan dimainkan di bioskop maupun gambar negatif yang akan dibuat potret. Secara harfiah, film adalah sinematografi. Nah, sinematografi seperti yang kemarin kita jelaskan berasal dari kata sinema yang memiliki arti gerak atau pitos yang memiliki arti cahaya. Film juga dapat diartikan sebagai melukis sebuah gerak dengan memanfaatkan sebuah cahaya. Nah, film ini juga adalah gambar hidup yang juga sering kita disebut sebagai movie. Film secara kolektif sering juga disebut sebagai sinema. Sinema itu sendiri bersumber dari kata sinematik atau gerak. Film juga tidak jauh dari sekedar gambar yang bergerak, yang juga pergerakannya disebut sebagai intermittent movement. Gerakan yang terjadi hanya karena otak dan mata manusia tidak dapat menangkap banyak gambar dalam hitungan detik. Ini dia sejarah film di dunia. Nah, pada tahun 1826, salah satu perkembangan lebih jauh dari teknologi fotografi adalah film yang ditemukan pada akhir abad ke-19 dan masih diproduksi hingga saat ini. Di tahun 1826, Joseph Nicolas Niepce dari Prancis membuat campuran perak untuk membuat gambar pada lempengan timah yang tebal yang mengubah sejarah fotografi. Pada tahun 1887, Thomas Alva Edison, seorang ilmuwan Amerika yang lahir pada tahun 1847 dan meninggal pada tahun 1931, seorang penemu lampu listrik dan fonograf piringan hitam, terinspirasi untuk membuat alat untuk merekam dan membuat gambar. Nah, tahun 1891, Eichmann dan Hannibal Goodwin memperkenalkan roll film yang dapat digunakan pada siang hari untuk kamera. Kinetoskop juga dikenal sebagai kinetoskope, adalah alat yang diciptakan dan dibuat oleh Thomas Alva Edison yang memiliki lubang di dalamnya untuk memungkinkan orang melihat atau mengintip suatu pertunjukan. Lumiere bersaudara kemudian membuat perangkat kinetoskop baru yang menggabungkan kamera, alat pemroses film, dan proyektor. Mereka menyebut perangkat ini sinematograf. Peralatan sinematograf ini kemudian dipatenkan pada tahun 1895. Nah, pada tanggal 28 Desember 1895 di Grand Café Boulevard de Capucines di Prancis, film pertama kali ditayangkan untuk umum dan tentunya masing-masing orang akan membayar bioskop. Nah, peristiwa ini sekaligus menandai awal dari industri film dan bioskop di dunia. Film kemudian dipandang sebagai komoditas industri oleh Hollywood, Bollywood, dan Hong Kong di sisi dunia yang lain. Film dipakai juga sebagai media penyampai dan produk dari kebudayaan. Hal ini bisa dilihat dari negara Prancis, Belanda, Jerman, dan Inggris. Nah, sejarah perkembangan film di Indonesia, guys. Oke, di Indonesia sendiri, film yang pertama kali kita diperkenalkan pada 5 Desember tahun 1900 di Batavia, Jakarta. Pada masa itu film disebut Gambar Idiot. Nah, pada tahun 1905, film cerita pertama kali yang dikenal di Indonesia yang diimpor dari Amerika. Film-film impor tersebut berubah judul menjadi bahasa Melayu. Jumlah penonton dan bioskop yang meningkat karena film cerita impor ini cukup sukses, guys, di Indonesia. Pada tahun 1926, film lokal pertama dibuat, Lotte Lutung Kasarung, yang diproduksi oleh NV Java Film Company. Itu adalah film cerita yang masih tidak jelas, memang terlambat, tetapi film bersuara sudah mulai diproduksi di belahan dunia lain pada tahun yang sama. Nah, pertengahan tahun 1900-an, film nasional yang sedang mengalami kesulitan ekonomi harus bersaing dengan banyak sinetron di televisi, apalagi swasta. Apalagi dengan munculnya Laserdisc, VCD, dan DVD, semakin banyak orang yang menikmati film-film impor. Nah, baru kemudian pada tanggal 19 Desember 2009, film Laskar Pelangi yang meraih penghargaan sebagai film terbaik se-Asia Pasifik di Festival Film Asia Pasifik yang diselenggarakan di Taiwan. Oke, guys, film sebagai komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang dilakukan melalui media massa modern yang termasuk surat kabar, siaran radio, dan televisi yang dilihat oleh semua orang. Komunikasi massa juga merupakan bentuk komunikasi dalam menyampaikan pesan ke halayak luas. Film juga banyak memanfaatkan unsur-unsur seperti plot, dialog, konflik, penokohan, dan sebagainya yang tercermin melalui adegan cerita yang dikembangkan, yang mana hal itu bersifat verbal maupun non-verbal. Film juga adalah salah satu jenis media komunikasi massa yang sering digunakan untuk menggambarkan kehidupan sosial masyarakat. Salah satu bentuk media massa yang paling efektif untuk berkomunikasi massa adalah film sebagai karya budaya. Film memberikan banyak gambaran hidup dan pelajaran penting bagi penontonnya. Selain itu, sebagai media komunikasi massa, film memiliki fungsi untuk dapat menyampaikan pesan dalam bentuk informasi, edukasi, dan hiburan. Film sebagai media komunikasi massa memiliki dampak yang signifikan terhadap cara masyarakat berpikir dengan berbagai konten film.
Film tidak dapat hanya digunakan sebagai media komunikasi, tetapi mereka juga dapat digunakan sebagai media sosialisasi dan publikasi budaya yang persuasif. Nah, film dalam realitas sosial. Film pada dasarnya adalah suatu sarana hiburan untuk masyarakat ataupun halayak, karena dalam hal ini film seringkali kita sebut sebagai hiburan semata. Padahal jika kita lihat dalam hal komunikasi massa, film diartikan bukan hanya sekedar penghibur tontonan. Film juga sebagai sebuah representasi dari sebuah realitas yang ada di masyarakat. Berbeda dengan film yang hanya sekedar sebagai refleksi dari realitas, sebagai refleksi dari realitas tanpa mengubah realitas itu. Sementara itu sebagai representasi dari realitas, film membentuk dan menghadirkan kembali suatu realitas yang mengandung kode-kode konvensi kebudayaan dan ideologinya. Film dalam imajinasi pengantar. Nah, film juga sebagai hasil kreativitas insan menjadi media hiburan yang digemari karena mampu mewujudkan imajinasi yang beragam dalam semua kalangan masyarakat. Mereka dapat mendapatkan inspirasi dari apapun dan di mana saja. Sumber inspirasi tersebut tidak selalu berasal dari hal-hal yang benar terjadi di dalam dunia nyata. Mereka juga bisa berasal dari olah imajinasi dan respon terhadap fenomena dan perasaan yang sedang dialami, yang kemudian dikomunikasikan dalam media yang dipilih. Nah, dengan suatu imajinasi pencipta, biasanya berimajinasi perenungan dan kegelisahan yang dialami oleh penulis setelah melihat kehidupan terkait dengan cita-cita, yaitu betapa bahagianya ketika seseorang memiliki kehidupan yang ia cita-citakan. Sebaliknya, jika seseorang merasa gagal dan tidak menemukan tujuan hidupnya di usia tua. Nah, jenis-jenis film di sini ada film cerita, film berita, film dokumenter, film kartun. Nah, kita mengangkat dalam untuk resensi dari film ini yaitu Dear Nathan Thank You Salma dengan identitas film uh, jenis drama dan romance. Saudara Kun Agus, produksi Rapi Film, Screenplay Film. Pemain ini ada Jeffrey Nicole sebagai Nathan, Amanda Role sebagai Salma, Ardito Pranomo sebagai Afkar, Indah Permatasari sebagai Jana. Mengangkat film kisah drama, kisah-kisah perdamaan cinta-cinta SMA, dan di situ dihadapkan oleh realitas sosial yang ada di mana di Indonesia banyak sekali kasus-kasus pelecehan seksual. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.